Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi, stop ekspor bahan-bahan minerba kita, stop. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, enggak, tapi satu persatu harus. Nikel sudah rampung, sehingga nilai tambah melompat. Kalau dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1. Ini tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar US dollar. Tahun 2022. Dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Kalau yang tadi hilirisasi tadi berhasil, ya ekspornya pasti kita akan naik, dan kita tahu sudah 31 bulan neraca perdagangan kita selalu surplus, nggak pernah sebelum-sebelumnya, tapi ini sudah 31 bulan. Dan kita tahu di 2014-2015 kita ini masih masuk dalam Fragile Five. Kita masih dimasukkan dalam negara yang rentan untuk terpuruk bersama 5 negara yang lain. Kalau kita ingat, saat itu ada taper tantrum, dan yang kalau kita lihat angka detail di situ di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka 27,5 miliar US dollar di 2014. Kemudian di 2015 berada di angka 17,5 miliar US dollar. Kalau kita lihat lagi lebih detail, di 2014 neraca dagang kita masih defisit 2,2 miliar US dollar. Oleh sebab itu saat itu saya sampaikan kepada para menteri, kita harus berani merubah ini, mereformasi struktural kita agar hal-hal yang membahayakan ekonomi makro kita ini bisa kita lakukan. Dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi, stop ekspor bahan-bahan minerba kita, stop. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, enggak, tapi satu persatu harus. Nikel sudah rampung, sehingga nilai tambah melompat. Kalau dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1. Ini tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar US dollar. Tahun 2022. Dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak nggak kita dapat. Kalau kita ikut memiliki dividen nggak juga dapat. Royalti juga nggak dapat, ya ekspor juga nggak dapat.
pembukaan lapangan kerja kita juga nggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan. Dan hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini, akan umumkan lagi, stop, nih. Nah. Karena tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan mentah itu tidak. Tahun depan ada lagi, entah 1, entah 2, stop lagi. Karena jelas 1,1 miliar US dollar kemudian melompat menjadi lebih dari 30 miliar. Dari 18 triliun rupiah melompat menjadi 460 triliun. Kalau kita teruskan, rugi besar kita. Meskipun kita digugat, nggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Yang kedua digugat, belum rampung, ketiga kita stop lagi, gugat lagi, nggak apa-apa. Tugas kita adalah, sekali lagi, mencari nilai tambah yang sebesar-besarnya. Dan itu bisa terlihat, sudah saya sampaikan berkali-kali, di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi setelah ada hilirisasi 27%. 27%. Coba dicek di provinsi mana di dunia yang ada pertumbuhan ekonomi 27%, tunjukkan kepada saya. Nggak ada. Di Sulawesi, secara umum di Sulawesi, 8,24% growth-nya, year on year, 8,24%. Nah ini kalau semua melakukan, semua provinsi melakukan hilirisasi, industrialisasi, inilah reformasi struktural real yang ingin kita lakukan. Merubah di hulu undang-undangnya, kemudian mengimplementasikannya dalam pelaksanaan yang sulit memang di sini. Dan terus ini akan kita lakukan. Jadi fundamental kita ini harus betul-betul kita rubah, yang rentan kita rubah sehingga menjadi stabil, sehingga sangat penting sinergi fiskal, moneter, dan sektorial. Yang ketiga, peningkatan ekspor. Kalau yang tadi hilirisasi tadi berhasil, ya ekspornya pasti kita akan naik. Dan kita tahu sudah 31 bulan neraca perdagangan kita selalu surplus, nggak pernah sebelum-sebelumnya. Tapi ini sudah 31 bulan. Kemudian yang keempat, investasi. Peningkatan investasi, momentum, trust, kepercayaan dunia kepada Indonesia ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk menarik investasi masuk, capital inflow sebanyak-banyaknya, sehingga memperkuat fundamental kita.